وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ketika seseorang belajar akidah dan ketika seseorang memahami, coba saya runutkan sedikit bahwa ketika Nabi SAW, kalau ingin tahu membaca kitab akidah At-Tadmuriyah ya, bahwa dalam kitab itu dijelaskan bahwa tentang bagaimana terjadi penyimpangan, bahwa di dalam Islam Nabi SAW memandu umat ini dengan kebenaran. Kemudian para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, kemudian pada khalifah Utsman sudah mulai riak-riak sehingga beliau terbunuh syahid, dan puncaknya pada masa Ali bin Abi Thalib. Di situ mulai muncul penyimpangan yang disebut dengan kaum Al-Khawarij. Nah, ini mereka ini melakukan banyak hal, berganti masa. Setelah itu masuk Bani Umayyah, dan ada sekelompok muncul untuk memerangi Al-Khawarij, tapi cara mereka salah, tidak seperti mana para Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat, para as-salaf di dalam menerapkan agama. Maka muncul bid'ah apa? Bid'ah Al-Murji'ah di masa itu. Lalu kemudian berganti masa, berganti waktu, bergulir masa, bergulir waktu, muncul bid'ah Al-Qadar, takdir, masalah qadar, dan seterusnya. Nah, setelah itu masuklah kelompok orang-orang yang mempelajari agama ini dengan gandrung membaca kitab orang-orang Yunani, ilmu kalam, dan pada akhirnya masuklah pemikiran-pemikiran itu ke dalam akidah kita. Maka subhanallah, makanya di abad-abad ke-6, di abad-abad ke-7 itu termasuk salah satu penyimpangan-penyimpangan yang sangat dahsyat. Di antara bab tentang babul asma dan sifat, tentang al-qadar dan seterusnya. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah menulis sebuah kitab akidah namanya Lumatul I'tiqad. Dalam kitab Lumatul I'tiqad ini membahas yang pertama tentang asma dan sifat. Kenapa beliau tidak membahas tentang tauhidur rububiyah atau tauhid al-uluhiyah? Tidak, tetapi beliau kenapa membahas tentang tauhid asma dan sifat? Karena di masa-masa itu beliau wafat 620. Di masa-masa beliau ini banyak penyimpangan tentang asma dan sifat, banyak mentakwil. Lalu beliau juga membahas dalam kitab Lumatul I'tiqad tentang al-qadar, tentang takdir. Lalu beliau juga membahas tentang apa? Tentang al-yaumul akhir. Kemudian juga membahas tentang hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dibahas. Kenapa? Karena memang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di masa itu tentang asma dan sifat. Dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka selalu menulis buku-buku meruduk, ya, kemudian menjawab subhat-subhat, taskikat yang dilontarkan oleh orang-orang yang kemudian ya ingin merusak kemurnian agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka umat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa wa inna hadhil millah sataftariku ala 73, bahwa umat ini akan terpecah kepada 73. Sintani wa sab'una finnar, ya 72 berada dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Kecuali satu. Siapa yang satu ini? Dalam riwayat wahiyal jamaah. Dijelaskan wahiyal jamaah. Nah, ada hadis yang lain menjelaskan mana yang satu itu. Mana yang satu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selamat itu ma ana alaihi wa ashabi. Yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat. Ini yang selamat itu. Maka kemudian kenapa masih banyak sekolah-sekolah mengajarkan tentang hal ya, ilmu kalam, kemudian ilmu tasawuf dan seterusnya, bahkan sampai di kampus-kampus. Dan memang begitulah umat ini.
ya, akan terpecah menjadi 73. Kata para ulama, 73 kalau dihitung hari ini, pokoknya 73, cabangnya sangat. Begitu para ulama menjelaskannya. Pokoknya intinya 73. Karena kalau kita hitung, ya, aliran sesat lebih tidak dari 73? Lebih. Nah, pengarang kitab Subulus Salam menjelaskan bahwa Nabi menyebutkan 73 itu bukan dalam membatasi, ya, tetapi Nabi ingin menjelaskan luasnya dan banyaknya jalan-jalan kesesatan itu.